Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar setia radio dakwah dan salam dimanapun Anda mendengarkan siaran langsung kami, baik melalui radio ataupun di live streaming di link rds.samarinda.com. Sebelum kita mendengarkan tausiah menjelang sholat sunat tarawih, kami informasikan klinik Semoga Sehat Masjid Raya Darussalam Samarinda membuka pelayanan berobat dari jam 8 pagi sampai dengan 9 malam. Pelayanan berobat terdiri dari poli umum, poli gigi, serta khitan. Kemudian kami informasikan hasil sholawatan tarawih pada malam 23 Ramadan 1444 Hijriah telah kami terima sebesar Rp1.346.000. Kami atas nama pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah Bapak Ibu berikan. Dan semoga apa yang Bapak Ibu infakkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya petugas tarawih pada malam hari ini tanggal 14 April 2023 atau 24 Ramadan 1444 Hijriah yang bertindak selaku penceramah Dr. Haji Muhammad Mahrus SAG MHI, kemudian Imam Tarawih Kiai Haji Masruni dan Ustadz Haji Muhammad Syafwan R. Untuk doa Ustadz Ismail Rahim SPDI dan penyelawat Ustadz Syahrul Haye dan Ustadz Muhammad Ruslan Hafaz MPD. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tausiah menjelang sholat sunat tarawih yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Mahrus SAG MHI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fadilatil muhtaramin, hadratal habaib wal masyayikh yang saya muliakan, para alim, tuan guru, sesepuh, bini sepuh, asatidzah, wabil khusus segenap pengurus dan takmir Masjid Raya Darussalam Samarinda, ibu bapak, mas mbak, adik-adik, kaum muslimin wal muslimah yang senantiasa setia memantau dan monitoring di radio dakwah Masjid Raya Darussalam dimanapun Anda berada, yang senantiasa disayangi, dicintai, serta dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah Allah Ta'ala mentakdirkan kita bersama sampai di detik ini masih diberikan sihah wal afiyah. Mudah-mudahan seluruh anugerah Allah Ta'ala ini senantiasa mendapatkan ridho darinya dan bisa kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat ma'asalam semoga senantiasa tersanjung curahkan pada junjungan baginda Rasulullah Sayyidina wa qudwatina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh harapan mudah-mudahan kita bersama keluarga dan keturunan ila yaumil qiyamah ditakdirkan Allah Ta'ala jadi umat baginda Rasul yang taat selamat dunia akhirat, dapatkan syafaat fi yaumil qiyamah, dan ketika meninggalkan kehidupan dunia semoga semua ditakdir dalam kondisi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirah, ibu bapak jamaah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, di jeda sela waktu antara isya dan tarawih ini mari kita manfaatkan untuk ngaji bareng.
Namun sebelum ngaji bareng, mari bareng-bareng membaca suratul Fatihah. Biniyatul qabul wa taqarruban ilallah wa munajatan ilaih, mudah-mudahan dengan barokah, karomah, fadilah, hurmat dan sirnya suratul Fatihah. Semoga semua yang turut serta memakmurkan Masjid Raya Darussalam Samarinda ini rizkinya dimakmurkan pula oleh Allah Ta'ala, diberikan rizki yang melimpah ruah, halalan thayyibah wasi'an mubarakah. Segenap hajat, doa, cita-cita, harapan, keinginannya semoga diijabai, dikabulkan, serta diberikan yang terbaik oleh Allah Ta'ala. Kemudian rumah tangganya, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, adanya wujud suami, istri, putra, putri, anak, cucu, keturunan yang sholih wa sholihah. Serta semoga segenap ilmu yang barang-barang kita kaji menjadi ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Ala hadhi niyati sholihah wa ala mana wa salafuna sholih liridha'illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hajatina wa hajatikum min hawaijid dini wa dunya wal akhirah wa hajati jami' Masjid Raya Darussalam hadratul qabul wa bi huduril wusul bi jahi Rasul sallallahu alaihi wasallam bi karamatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Izin ke depan. Berat naik turun begini lah. Malam hari ini Pak Bu, tema yang diberikan adalah profil orang yang beriman pada Allah. Berangkat dari ada tulisan gede di atas mihrab imaman. Dua ayat dari surah Al-Mu'minun juz 18. Ini antara lain yang akan kita kaji pada malam hari ini, kurang lebih sekitar 10 menit. 2 ayat 10 menit, berarti 1 ayat 5 menit. Adanya perintah puasa di Ramadan, itu redaksi ayat, seruannya adalah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak menggunakan redaksi ya ayyuhan nas, juga tidak menggunakan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di penghujung akhir ayat terkait dengan adanya perintah puasa, antara lain tujuan yang bisa digapai dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang takwa, takut kepada Allah. Sepintas ayat ini menunjukkan bahwasanya, satu, tidak semua orang yang beriman mengaku percaya ada Allah itu takut kepada Allah. Artinya ada orang yang lesannya mengaku kalau ditanya, "Pian percayalah Allah itu ada?" "Oh, percaya." "Sampean percaya kalau Allah Ta'ala ada?" "Oh, percaya." Tapi ketika ditanya, "Apakah Anda takut kepada Allah?" bisa jadi jawabannya kadang-kadang takut, kadang-kadang kada takut. Buktinya apa? Masih seringkali manusia berbuat maksiat kepada Allah. Apapun wujud maksiatnya, mau maksiat yang halus maupun maksiat yang ganal, maksiat yang kecil maupun yang gede, itu kan sama-sama maksiat intinya. Kenapa manusia berbuat maksiat? Karena pada saat ia berbuat maksiat, ia sudah tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas sadar, pas tobat, keimanannya kembali dan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala tumbuh kembali. Ramadan hadir dalam rangka apa? Untuk senantiasa menjadikan orang yang percaya kepada Allah Ta'ala senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain bagaimana sih profil, ciri khas, indikator, karakteristik orang yang percaya ada Allah Ta'ala. Dalam perspektif kajian surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 dinyatakan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu sebenarnya? Alladzina hum fi sholatihim, orang yang saat sholat
khusyuk. Khusyuk ini ringan diucapkan, Pak, tapi ruwet untuk diterjemahkan dalam perbuatan. Kenapa? Karena seringkali khusyuk itu tidak bisa ditunjukkan dengan indikator orang itu kalau sholat nunduk atau kalau sholat lama. Belum tentu khusyuk juga. Bisa jadi sholat nunduk itu karena memang capek sudah lehernya nih. Jadi daripada begini, ada yang tuntunannya kalau saat berdiri sholat melihat ke arah tempat sujud. Atau sholatnya karena lama. Belum tentu juga sujudnya lama benar. Ternyata tidur. Kayak misalnya sholat subuh hari Jumat. Kalau di Samarinda kan rata-rata rakaat pertama, rakaat kedua tuh suratnya ya panjang-panjang. Loh, bagaimana maknanya khusyuk? Akhirnya khusyuk itu diartikan dengan tidak sekedar diri kita ini, jasad kita ini, raga kita ini hadir anteng di atas sajadah, di atas karpet hambal tempat sujud, tapi juga harus diiringi dengan hudurul qalbi wasakinatun nafsi, hadirnya hati dan tenangnya jiwa. Karena bisa jadi orang itu badannya, jasadnya di atas sajadah, tapi hatinya masih gentayangan, Pak. Ini gampang untuk melihat apakah sholatnya khusyuk atau tidak. Untuk cross check testis kalangan ibu-ibu yang pertama. Ibu-ibu biasanya panjenengan pagi hari nyuci baju, dijemur. Alhamdulillah esok hari matahari itu terbit luar biasa, terang mulai jam 8, jam 9. Tapi lumayan masih ada agak basah-basah dikit. Ayem bahasa saya. Kemudian masuk waktu zuhur. Setengah 12 mulai ada mendung, mulai ngumpul. Nah, tapi belum hujan. Tapi masih ada terkadang cahaya matahari nyorot dari atas langit. Datanglah waktu zuhur. Lo pas sholat zuhur dapat rakaat 2, rakaat 3. Lo kok hujan? Kerotok. Kira-kira Pak, yang diingat-ingat ibu saat sholat zuhur tadi itu, ingat jemuran atau tetap khusyuk? Saja. Atau kalau nggak jemuran, apa ya pas jemur ikan asin kah? Atau kerupuk kah? Atau karak kah? Kira-kira masih tetap khusyuk atau baru mau kering, bapak ya nggak akan ngatasan jemuran ini gini. Ini untuk ngukur gentayangan apa tidak sholatnya, gitu aja. Sekarang yang bapak-bapak, pernahkah kira-kira Pak, Mas, adik-adik, kita saat sholat zuhur atau asar, tiba-tiba dalam hati begini, ini tadi dapat rakaat 3 apa 2, 3 apa 4 itu. Kayaknya jawabannya sama dengan saya kayaknya. Loh, berarti sholatnya ini hanya jasadnya yang hadir di atas sajadah, tapi hatinya masih gentayangan gitu loh Pak. Belum hudurul qalbi ila rahmatillah. Nah ini ayo dilatih di Ramadan begini. Apalagi mendekati 10 terakhir begini sudah. Ini bau-bau lebaran mulai terasa kok. Apa bau lebaran terasa? Satu, jalan raya kalau sudah waktunya begini ini sepi Pak. Karena ini masih hari Jumat, tapi mulai besok Sabtu Ahad itu rawan nih padat merayap. Itu berarti tanda-tanda sudah mulai lebaran dekat. Yang kedua, parkiran di masjid dengan parkiran di mal itu sudah mulai bisa kelihatan. Apalagi yang saudara kita masjid yang di Simpang 4 yang di sana sana itu mulai kelihatan lebih banyak mana yang parkir, itu berarti tanda-tanda lebaran sudah dekat. Apalagi soft di masjid mulai ada progres kemajuan. Dalam arti kemajuan yo maju ke depan, bukan kemajuan malah nambah softnya enggak. Lalu kualitas tarawih jamaahnya juga mulai ada progres lagi. Wah, kalau malam pertama tarawih mau 2 jam diselesaikan aman, uanteng, nggak akan tergesa-gesa. Tapi kalau sudah mendekati begini ini, nah
Malam 24, 25 imam baru baca ya ayyuhalladzina amanu, baru di belakang teriak kul huwaile kesuwen. Bilanya nyolawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau masjid raya Allahumma sholli alaihi, gitu kan nih sampai 3 kali Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Kalau yang jamaah saya rada ruwet tadi itu ayo mulai gitu ya. Berarti lah sholatnya masih gentayangan gitu maksud saya. Sekarang ayo ini mumpung masih tersisa kurang sepekan, ayo ditingkatkan kualitas ibadah biar menjadi betul-betul orang yang beriman. Sholatnya khusyuk, ukurannya tadi itu. Banyak lagi, tidak hanya sholatnya khusyuk, termasuk sodakonya khusyuk, tadarusnya khusyuk, puasanya khusyuk. Lah bagaimana dan apa maksud puasa khusyuk, tadarusnya khusyuk, sodako khusyuk, zakatnya khusyuk? Insya Allah yang akan datang kita lanjutkan jika Allah menghendaki. Karena sudah 15 menit. Khawatir nanti diteriaki, woi. Biar nanti sholat tarawihnya khusyuk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik riayah, ma'unah, inayah, hidayah pada kita bersama. Sehingga dalam rangka menghabiskan umur di dunia ini, kita bisa manfaatkan untuk semaksimal mungkin meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan panjang umur, sehat wal afiat, barokah, seluruh anugerahnya, sehingga kita bersua dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa fa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.